Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bersama dengan kami kembali di channel YouTube Forium Sumut. Pada malam hari ini kita akan berdialog interaktif oleh kedua pemateri kita. Yang pertama ada Al-Ustaz Dahri, yang kedua ada Al-Ustaz Bukhari. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang romantika cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana romantika cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, ini akan kita bahas. Yang pertama akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dahri. Kepada Al-Ustaz kami persilahkan dengan segala hormat. Tadi sudah disampaikan oleh protokol bahwa saya akan menyampaikan tentang bagaimana romantika Rasulullah dalam membina rumah tangga. Ini kajian tengah malam ini Ustaz Bukhari. Agak lain. Mudah-mudahan bisa menambah semangat, khusus bagi yang belum menikah, agar supaya segera menikah. Tapi jangan lupa nanti bagi pendengar dimanapun Anda berada, coba di subscribe, Di subrek, di like, supaya channel ini bisa memberikan manfaat buat semuanya. Amin. Nah, jadi kalau berbicara tentang bagaimana romantika Rasulullah SAW itu sangat luar biasa. Jadi Rasulullah itu pertama sekali adalah yang harus kita perhatikan romantisnya kepada Aisyah itu. Sampai-sampai sikap romantis Rasulullah itu di mana minum Rasulullah, di mana minum Aisyah, bibir Aisyah yang jatuh di gelas itu, di situ pula bibir Rasulullah meminum sesuatu daripada minum. Luar biasa. Jadi Ustaz, ini membuat orang baper ya. Ya harus begitu memang. terkena awak yang belum nikah. Jadi artinya, ini kan belum menikah ya. Jadi artinya memang kita itu harus menimbulkan rasa romantis. Jangan sangar jadi suami. Nggak boleh itu, jangan sangar. Artinya kita berkeluarga ini harus ada canda tawanya. Nah, jadikanlah istri kita itu seperti sahabat kita yang cukup dekat, agar bisa saling memberikan motivasi, menumbuhkan rasa cinta yang luar biasa. Itu yang penting. Itu satu. Jadi itu satu yang pertama. Minum di gelas Aisyah. Jadi kalau selama pacaran, saat kita lihat anak-anak muda sekarang ini, saudara-saudara, waktu pacaran itu, bukan main. Romantis. Satu gelas berdua, sepiring berdua. Begitu sudah menikah, gak pernah lagi. Kenapa? Gak selera lagi, mau muntah. Jadi mau muntah. Kenapa? Ini perlu jadi perhatian. Apa kata suaminya? Begitu dikatakan sama istrinya, "Dek, gak lalu abang makan." Lalu apa kata istrinya? "Bakal abang lah situ. Jiji aku bekasih sama," katanya. Alhamdulillah minjali gitu. Itu fakta. Apalagi kalau suaminya itu udah pasang gigi palsu. Luar biasa ini. Jadi sebenarnya tidak harus seperti itu. Munculkanlah rasa cinta itu. Jadi yang namanya rasa cinta itu kan tidak ada lagi, semuanya manis. Jadi semakin tua Ustaz harus semakin lebih romantis. Harus semakin lebih romantis sebenarnya. Jadi cerita Rasulullah yang berlari sama Aisyah ini mah. Nah, Rasulullah pun pernah diceritakan dalam sebuah hadis itu sahih. Sampai-sampai Rasulullah berlari dengan Aisyah. Kalau istilah Roma lari pagi. Seperti itu. Masuk ya. Lari pagi, lari berdua. Tapi kalau model Ustaz Asif tak bisa itu. Lari tukup. Jadi ini dialog tengah malam harus memberikan penyegaran pemikiran. Jadi itu beberapa butiran yang perlu kita bangun sebenarnya dalam membina keluarga. Tapi ada nasihat dari Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang pakar tafsir, mengatakan kalau kita ingin membangun rumah tangga yang romantis itu saling menjaga. Yang pertama, istri menjaga suami. Apanya yang mau dijaga ini, Ustaz? Pertama, hidung suami itu harus dijaga. Kenapa itu? Tahu kenapa? Hidung. Jangan sampai hidung suami kita itu mencium sesuatu yang tak mengenakan. Makanya istri itu harus berhias, pakai parfum. Bukan untuk orang lain, tapi untuk suaminya. Agar lebih apa? Bertahan bersama istrinya. Jadi kalau sudah mau belajar sama istri, apalagi baca Bang Bukhari. Iya. Itu belajar dari bagian ya. Ini pengusaha belajar. Bukan. Itu yang pertama yang perlu kita pahami. Yang kedua, jangan suami istri itu, terkhusus istri, ini nasihatnya. Jangan sampai menjadikan perut suami kita itu lapar.
Karena lapar itu mendorong emosi. Ada lagu itu. Apa Lagu itu? Romi Rahmat, lapar kan? Iya, lapar ya. Nah, itu juga tidak boleh. Nah, makanya kalau sudah pulang suami dari pekerjaannya entah ceramah begitu, maunya disambut dengan biskuit Roma. Promosi. Ada endorse ya. Ada biskuit Roma. Yang mudah-mudahan Mudah-mudahan ya, biskuit nanti Roma lagi dari rekomendasi. ceramah ini. Kajian ini. Nah, jadi apalagi yang ketiga adalah paling tidak kita jaga mata suami. Artinya Pandang. kalau sudah dia sudah selesai bekerja, siapkan tempat istirahatnya. Bang, capek bang, entah mau dikusukkan, kan seperti itu. Romantis, Entah mau dikasih bantal. Jadi ada kenyamanan dalam berumah tangga, saling untuk membangun berumah tangga. Ini dari sisi saya pandang dari sisi wanita. Nanti mungkin Ustaz Bukhari bisa memaparkan dari sisi tanggung jawab seorang suami. Mungkin bisa Ustaz Bukhari menambahkan. Allah, baik. Merasa udah cukup sebenarnya. Udah. Lanjut terus. Jam 12 sudah. Terus. Kopi nggak ada ya. Habis kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustadz Muhammad Dari sudah mengambil keromantisan rumah tangga Rasulullah dengan Siti Aisyah. Ya. Jadi aku teringat dengan pesan-pesan guru menceritakan Terhadap istri gue ya. enggak tentang romantisnya Rasul dan Khadijah. Masya Allah. Tadi Aisyah. Tadi Siti Aisyah. Sekarang Khadijah. Karena bagaimanapun cantik dan indahnya Rasul memandang Sayyidatuna Aisyah, Iya. cinta pertama tetap Khadijah Kubra. Masya Allah. Dulu nih pernah, ini dulu. 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 Kapan dulunya? Dulu lah pokoknya dulu. Ya. Dulu ketika Nabi nikah sama Khadijah, Khadijah tuh kaya. Oh, Masya Allah. Gak ditanya siapa kuahnya. Nah, jangan dulu itu. Karena Ustaz Bambang waktu itu belum jadi pameran jual kan. Bambang ya? Bambang. Iya. Ya. Rasul menikah sama Sayyidatuna Khadijah kaya. Pas nikah bangkrut. Kenapa bisa bangkrut? Apakah menikah membuat miskin? Rupanya Khadijah bertarung untuk menyumbangkan hartanya dalam perjuangan dakwah Rasulullah. Masya Allah. Jadi pas waktu potang-potang itu kan, potang lagi. Potang-potang ya? Pas lagi potang tuh kan. Potong bukan petang. Khadijah lagi minum kopi, lagi minum aqua gitu contoh. Ya. Pas waktu itu Khadijah duduk-duduk, padahal kekayaan Khadijah itu 2/3 harta Mekah itu punya Khadijah. Cuma ketika udah nikah berjuang untuk dakwah Rasulullah, habis harta sampai pakaian pun Beradul. monja lah, monja Tanjung Balai. Nah, tapi dia ngajak punya gue nih kan, punya baju gue Rabbani. Nah, udah tahu aja orang Rabbani ya. Subrek. Mana tahu Rabbani ya kan. Jadi ketika Khadijah duduk-duduk santai depan pintu, lewat anaknya. Kemana kau nak? Punya Khadijah sempat juga keluarga sama Tanjung Balai. Bahasanya. Hendak masuk ke dalam, mak. Oh, enggak masuk. Kau tengok dulu ayah kau mengapoi. Ini kalau bahasanya. Bahasa Arab. Ngapo ya? Ngapo mak kata. Bilang sama ayah, minjam mak sorbannya. Untuk selimut oma. Dingin waktu itu di Madinah. Karena kedinginan, Khadijah minta tolong sama anaknya, menyampaikan sama Rasulullah, suaminya minta pakai sorbannya untuk sebagai selimut. Padahal Khadijah udah banyak nyumbangkan untuk Rasul. Tapi begitu pun Rasul tak Nabi itu Khadijah tak minta sama Nabi. Kalau bini sekarang kan belum lagi apa udah minta ekonya kan, masih meminta saya ekonya. Bangkrut. Bang hancur atau mengkaya pun habis ah. Ada macam awak nih kena lockdown kan? Corona. Sampai kata Rasul sama anaknya, udah nak kau masuk kamar saja. Biar ayah datangi omak, dibuka Rasul sorbannya, dia ambil sorbannya. Khadijah lagi menengok keluar, Rasul ambil sorbannya, dililitkan ke tubuh Khadijah sambil memeluk sayang Rasulullah. Masya Allah. Luar biasa romantis. Luar biasa. Belum sampai situ subhanallah. Ada lagi ya? Belum sampai situ. Begitu sudah dipakaikan selimut di tubuh Khadijah, Rasul golek di pangkuan Sayyidatuna Khadijah. Dipejamkan Rasul mata, Khadijah menengok wajah Rasulullah. Apa dalam hati Khadijah? Polos wajahmu ya Rasul. Wajahmu bersih, wajahmu cerah. Kenapa orang benci sama kamu?
menetes air mata Khadijah jatuh di bibir Rasulullah. Terbuka mata Rasul. Nampak Rasulullah berlinang air mata Khadijah. Ambil Rasul tangannya untuk mengilap air matanya. Ya Allah ya Rabb. Luar biasa. Apa kata Rasul? Ini yang buat saudara. Apa yang membuat kau menangis, kata Rasul? Tak ada yang kata Khadijah. Karena panggilan ini yang membuat Panggilan mesra ya. panggilan mesra ini sebenarnya membuat melekatnya cinta dan sayang. Tapi itu pada Aisyah tadi. Oh iya, Pada Aisyah. panggilannya ini ayang beb. Umayyah. Ini yang beb. Wah. Ayang beb ini juga. Ada zaman Rasul yang beb kan? Ayang beb. Ayang. Karena sekarang sebelum nikah kita tengok panggilan ayang beb, darling, honey bunny sweetie, intan payung, buah hati, belahan jiwa. Masya Allah. Engkau lah semua mulai. Bulan kau lah bintang. Kau lah bulan, kau lah Gara-gara bintang. kau banyak utang. Itu pengalaman. Tapi ketika sudah nikah anak satu, anak dua ada panggilan berbeda sehingga sayang dan cinta pun berubah. Rasul tidak, tetap ayang beb, ayang beb. Apa yang membuat engkau menangis ya? Kata Rasul. Khadijah bilang, ya Rasulullah, wahai suamiku, yang membuatku menetes air mata hari ini melihat kondisimu ketika kau berdakwah dan berjuang. Aku tak sanggup berbuat apa-apa lagi karena hartaku udah habis. Tapi yakinlah, ketika nanti kau ingin berjuang, kau ingin berdakwah melewati sebuah jembatan, jembatan itu putus. Aku rela Menjadi jembatan. tubuhku menjadi jembatan. Iya. Masya Allah. Begitu luar biasa indahnya rumah tangga Rasulullah. Kalau Khadijah tadi lomba lari, mungkin Aisyah tadi lomba lari. Khadijah mungkin belum sampai lomba lari. Ya. Namun begitu pun, yuklah kita tengok elok bagaimana romantika cinta Rasul dengan istri-istrinya. Karena kalau tak salah apa ya? Buat dijelaskan dalam kitab Aqidatul Awam itu istri Nabi 11 kata orang. Tapi tak ada tambahannya. Macam pernah ikut sunnah, bini aku 11. Aku minta izin juga sama bini sebenarnya. Dikasih. Beb, aku bilang ya, bolehnya aku menikah lagi. Dikasihnya 3 alasan. Boleh. Tapi 3 syarat. Wah, penasaran lah aku syarat ini kan. Apa? Pertama, ada 3 L rupanya. L pertama, lebih cantik. Gampang juga lebih cantik ya kan. L yang kedua, lebih kaya. Wih, mantap. Jamaah Ustaz Dari banyak orang kaya di komplek jeep itu semua dit. Masih Najirin semua jemaah dit. Yang ketiga aku bilang penasaran. Langkahi mayatku. La ilaha illallah. Udahlah, kok begitu? Yalah, yang belum menikah coba menikah beda romantis. Megang tangan aja pahala. Tapi tak mungkin aku nak mengajari kan. Ustaz Dari sebenarnya lebih jago pegawai itu. Karena anak 2 ini. Iya. Kalau saya tak bisa. Oh, belum. Kalau polisi Toba. Iya. Itu mesti ada SKM. Habis Surat kemalangan masyarakat. surat. Kenapa? Itu tandanya kalau kita sudah mati, baru boleh. Jadi begini sebagai kesimpulannya, Ustaz Ashraf dengan Ustaz Bukhari. Jadi masalah dengan Aisyah tadi, sebenarnya panggilan itu sangat berpengaruh menumbuhkan rasa romantika cinta dalam berkeluarga. Itu Berarti manggil bebek boleh? boleh. Apa yang dibuat suka lah. Yang penting romantis. Yang penting terhibur istri kita itu. Makanya saya setuju kali dengan lagu Roma Irama itu. Oh, Tapi tunggu sebelum menyanyi. Ha. Bini pesek, manggil pesek boleh? Jangan jujur tapi menyakitkan. Oh, ya nggak pula. apa-apa, Jujur inilah tapi menyakitkan. dusta Berpahala. ataupun berpahala tapi tidak Enggak namanya menyakitkan. kan? Bini itu Iya. Pesek. enggak katanya kan. Itu jangan. Pendek. Itu jujur tapi menyakitkan. Ada yang jelek, pesek, tonggek, pendek, hancur katanya pula. Jadi kata Roma Irama, banyak bunga di taman, Deng. cuma satu ku Ya petik. Allah. Banyak anak perawan, Allah. cuma adik yang cantik. Iya. Kan itu perlu. Iya. Nah, kalau model istrinya suka lagu Sugiarto dan pula ada lagu. ingin aku saja yang kau sayang. Oh. Aduh. Kalau kau memang cinta kepadaku, ku ingin aku saja yang kau sayang. Itu keinginan istri. Jadi semoga dengan perbincangan humor kita membawa ilmu dalam
channel ini mudah-mudahan banyak yang subscribe ya. Iya. Ya, itu kita harapkan. Semoga nanti di lain waktu kita akan bertemu kembali dalam waktu yang sama dan tidak ditentukan. Iya, corona. Semoga bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.